Genosida Zionis Israel masih terus berlangsung dan dalam 24 jam terakhir, 28 warga Palestina tewas dibunuh militer Israel. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia berikut ini. Isak tangis warga Palestina terus terdengar di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di kota Deir al-Balah di Gaza Tengah, Palestina, hari Minggu waktu setempat. Para kerabat ini menangisi 3 korban terbaru dari kejamnya serangan Zionis Israel. Mereka yang tewas dibunuh militer Israel adalah anak perempuan yang masih berusia 5 tahun, pamannya dan juga kakeknya. Mereka tewas saat tengah berlindung di tenda pengungsi di kota Deir al-Balah. Menurut data Kementerian Kesehatan Palestina, dalam 24 jam terakhir dilaporkan 28 warga sipil Palestina tewas dibunuh oleh Israel dan 89 orang terluka akibat serangan Israel di berbagai wilayah. Korban tewas akibat genosida Israel pun terus bertambah dan kini telah mencapai angka 46.565 jiwa. Dan hingga saat ini belum ada tindakan yang pasti dari dunia internasional untuk menghentikan kekejaman dan genosida Israel di jalur Gaza. Di Karachi, Pakistan, ratusan orang berkumpul sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Sambil membawa spanduk, mereka menyerukan pembebasan Palestina dari cengkraman Zionis Israel. Mereka juga mempertanyakan mengapa tidak ada intervensi dari dunia internasional terhadap genosida Israel di jalur Gaza. Mereka juga mengecam dunia barat yang selama ini kerap menyuarakan hak asasi manusia. Menurut mereka, hak asasi manusia yang digaungkan oleh dunia barat hanyalah sebuah retorika dan tidak berlaku bagi warga Palestina. Sementara militer Iran hari Senin memperlihatkan armada drone strategis mereka di sebuah lokasi yang tidak disebutkan. Dalam rekaman video yang dirilis oleh TV pemerintah Iran, menggambarkan berbagai drone yang dimiliki Iran yang tengah ditinjau oleh Menteri Pertahanan Iran, Jenderal Aziz Nazirzadeh. Unjuk kekuatan drone ini dilakukan Iran di tengah meningkatnya kekhawatiran adanya kemungkinan serangan terhadap situs nuklir Iran oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Puluhan ribu orang berkumpul di ibu kota Romania, Bukares, untuk menentang keputusan Mahkamah Konstitusi Romania yang secara tiba-tiba membatalkan pemilihan presiden hanya 2 hari sebelum pemilihan putaran kedua dimulai 8 Desember lalu. Tokoh populis sayap kanan Calin Georgescu secara mengejutkan memenangkan putaran pertama 24 November lalu dan berhak tampil dalam putaran kedua. Namun putaran kedua tiba-tiba dibatalkan dan Georgescu dituduh melakukan pelanggaran pemilu dengan adanya campur tangan dari pihak Rusia. Georgescu pun menggugat keputusan pengadilan dan mengajukan banding serta mengadu ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Pemerintah Rumania sendiri telah menentukan pemungutan suara pertama ulang tanggal 4 Mei mendatang dan belum jelas apakah Georgescu bisa berpartisipasi dalam pemilihan presiden tersebut. Unjuk rasa ribuan mahasiswa di ibu kota Serbia, Beograd, kembali terjadi. Unjuk rasa ini adalah dalam rangka menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam tragedi runtuhnya kanopi beton di stasiun kereta api di kota Novi Sad yang menewaskan 15 orang 2 bulan lalu. Mereka menilai adanya dugaan korupsi yang terjadi dalam pembangunan kanopi yang asal-asalan sehingga mengakibatkan tragedi maut tersebut. Mereka juga mendesak adanya hukuman terhadap sekelompok preman pro pemerintah yang pernah menyerang para pengunjuk rasa dalam aksi sebelumnya. 3 orang tewas dalam bencana longsoran salju atau avalanche di wilayah Piedmont, Italia hari Minggu waktu setempat. Ketiga korban tewas adalah rombongan dari 5 orang yang tengah bermain ski di kawasan ini. 2 orang selamat langsung dilarikan ke rumah sakit dengan helikopter. Longsoran salju sendiri menghantam sisi timur Punta Val Grande, sebuah kawasan puncak di perbatasan antara Italia dengan Swiss. Upaya pemadaman kebakaran dahsyat yang melanda Los Angeles, negara bagian California, Amerika Serikat, hari Minggu waktu setempat telah mencapai kemajuan yang signifikan. Sejumlah titik api berhasil dipadamkan petugas melalui upaya pemadaman dari darat dan juga udara. Dalam pantauan udara juga terlihat jelas kerusakan yang terjadi dampak dari kebakaran dahsyat di Los Angeles. Sejumlah rumah dan bangunan ludes terbakar. Sejauh ini dilaporkan korban tewas akibat kebakaran meningkat menjadi 24 orang dan 16 orang masih dinyatakan hilang. Pihak berwenang juga menyatakan jumlah korban hilang diperkirakan masih akan meningkat.
Setelah mencatat pendapatan yang memuaskan di akhir tahun dan di awal tahun, pendapatan box office pekan ini sedikit menurun. Akhir pekan kemarin, film Den of Thieves 2 Pantera yang dibintangi oleh Gerard Butler berada di puncak box office dengan meraih pendapatan 15,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 253 miliar rupiah. Sementara film biografi musik dari musisi Robbie Williams yang berjudul Better Man hanya mendapatkan 1,1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 18 miliar rupiah. Perjudian penggunaan simpanse dengan teknologi CGI yang memerankan Robbie Williams ternyata kurang mendapat respon positif dari penonton. Namun ulasan film Better Man sangat bagus. Diduga bioskop di Amerika Serikat saat ini dinilai sepi penonton karena perhatian warga tengah tertuju kepada bencana kebakaran dahsyat yang terjadi di Los Angeles.